Oh, gila. Kok ini jadi dihirup lah, ini kayak udah debu banget. Halo, jumpa lagi dengan gue Yofi Setiawan. Di video kali ini gue mau unboxing akhirnya ya M1 Mac, M1 chip Mac. Jadi beberapa bulan lalu ketika baru launching M1, gue sempat ngocehin, tapi gue memang belum punya M1 device-nya gitu kan, device dengan M1 chip. Dan waktu itu gue pakai MacBook Pro gue yang lama gitu ya, maksudnya mau ngobrolin soal M1. Tapi kali ini gue udah kedatangan langsung M1-nya, langsung M1 chip beneran. Nggak terlalu up to date banget ya, maksudnya nggak, udah agak telat mungkin beberapa bulan karena ini launchingnya kan sekitar akhir tahun kemarin atau tengah tahunnya. Tapi masih lumayan fresh lah, belum banyak yang punya juga. Jadi kita akan bahas di video ini gimana impresi gue dengan M1. Dari bentuknya kalian bisa lihat ya kalau ini bukan MacBook, ini adalah Mac Mini, tapi ukuran kardusnya lumayan gede nih. Jadi kira-kira impresi first look kita ketika lihat M1 Mac Mini ini gimana gitu. Dan gue ada Mac Mini lama juga versi 2014 late, dan kita akan compare kira-kira seperti apa bedanya gitu di video ini. Oke, sebelum kita mulai videonya, simak dulu intro berikut. Oke, langsung kita buka ya. Ini M1 chip Mac Mini. Jadi sambil gua bahas langsung aja, M1 chip Mac Mini ini memang M1 ini bikin galau ya. Ketika launching itu kan M1 ada nggak semua device Apple ya gitu. Dia ada di Mac Mini, ada di MacBook Pro dan MacBook Air. Sementara kayak iMac itu belum gitu. Tapi mungkin kalau nggak salah sebentar lagi katanya mau keluar M1X gitu. Jadi Mac Mini ini adalah salah satu bisa dibilang entry level device dengan M1 chip paling murah saat ini. Dan ini memang versi paling murah yang gue dapet. Sebetulnya ada versi Inter, ada versi iBox gitu. Dan versi Inter itu lebih murah daripada versi iBox. Sama-sama garansinya sih ada garansi juga, cuma klaimnya itu beda gitu. Dan ini adalah versi iBox. Jadi harganya gue dapet di sekitar 12 jutaan. Sementara kalau kalian bisa dapat versi Inter, harganya bisa di 10 jutaan lebih ya, hampir 11 juta lah gitu. Jadi lumayan ada bedanya sejutaan. Itu bisa kalian pakai untuk beli Bluetooth keyboardnya atau Bluetooth mouse, Magic Mouse 2 gitu, yang versi charging ya, bukan versi baterai. Ini kardusnya lumayan rapi ya, kayaknya gue harus bongkar paksa sih, dia nggak ada kayak, nah ini ada stikernya, Kardusnya cukup rapi. Nah, ternyata memang Mac Mini-nya itu kardusnya emang nggak sebesar dari kardus coklat ini ya, kardus luarnya. Oke. Dalam kardus ini nggak ada apa-apa. Kita masukin lagi. Nah, ini dia M1 Mac Mini yang dia rilis di akhir tahun 2020 kemarin. Salah satu teknologi yang cukup update. Sebetulnya gue udah sempat, kalau kalian perhatiin, gue unboxing iMac, gue baru beli versi 2019 di 2020 kemarin. Gue beli itu ketika udah ada gosip-gosip bahwa Apple akan keluarin chip baru gitu kan. Tapi gue ngerasa kayak, paling chip baru juga gitu-gitu aja lah gitu kan. Tapi ternyata setelah gue udah beli gitu kan, udah beli iMac-nya, udah gue unboxing, udah gue pakai, terus rilis M1, ternyata respon orang itu luar biasa gitu, bahwa M1 chip itu benar-benar performance-nya sangat mengejutkan gitu loh. Jadi bisa dibilang salah satu teknologi terbaik yang rilis di tahun 2020. Nah, jadi gue penasaran banget sehingga gue sampai jual iMac gue second gitu, dan dapat budget yang sehingga gue bisa ganti ke M1 ini. Memang M1 Mac Mini lebih murah, tapi ya perlu dicatat bahwa kalau kalian pakai beli iMac kan udah sepaket dengan layar, keyboard, dan mouse gitu kan. Sementara ini cuma harga 12 itu cuma box CPU-nya ini aja gitu loh, Mac Mini-nya doang. Sementara keyboard, mouse kalian harus beli terpisah. Tapi kalau kalian udah punya gitu kan, monitor gitu, itu kalian bisa pakai aja gitu kan. Dan kenapa gue ambil ini? Karena pertimbangan gue juga karena gue berpikir kalau pakai Mac Mini ini bisa lebih, orang bilang nggak portable ya, ini desktop. Tapi menurut gue ini desktop yang portable, karena maksudnya kadang mungkin gue akan pakai ini untuk sebagai media player gue, nonton film gitu di sebelah TV gue gitu kan, Android TV. Sehingga streaming segala gitu gue bisa kontrol server gue punya server NAS gitu, gue akan kontrol pakai ini juga gitu.
Nah, ini adalah versi paling low. Sempat galau juga antara MacBook Pro atau MacBook Air, tapi gue akhirnya pilih Mac Mini karena gue pikir sekarang lebih sering di rumah daripada keluar-keluar. Jadi kenapa nggak pakai yang versi desktop aja? Jadi colok listrik terus, nggak perlu khawatir gitu kan. Ada standby mode-nya juga dan sebagainya. Sementara MacBook Pro dan Mac Mini kayaknya sekarang udah jarang keluar-keluar. Gue masih punya MacBook Pro versi 2014 dan gue rasa itu masih oke. Bisa dipakai untuk pergi meeting dan sebagainya. Sementara gue jadi upgrade ke sini dulu. Jadi iMac gue udah gue jual, gue ganti Mac Mini M1. Ini versi paling low end-nya ya. RAM 8GB dan SSD-nya 256GB. Galau banget tadi milih 8GB atau 16, karena memang iMac gue 8GB atau MacBook Pro gue 8GB itu selalu kayak hampir nyentuh 8GB terus gitu RAM kerja RAM-nya. Tapi konon katanya M1 ini bisa performance-nya lebih efisien sehingga nggak terlalu nyiksa si RAM-nya itu sendiri gitu loh. Dan untuk penggunaan sehari-hari yang mungkin kalian nggak sampai kayak video editor profesional gitu yang banyak banget layer editing videonya, 8GB harusnya nggak ada masalah dan nggak problem. Tapi memang ada orang sedikit ngomongin soal 8GB ini punya problem di Bluetooth connection. Gue nggak tahu sebesar apa masalahnya. Gue akan coba cek nanti kira-kira ada masalah Bluetooth connection juga nggak. Kalau ada, sebetulnya kalian bisa atasi dengan pakai wireless saja, wireless keyboard dan mouse. Tapi kalau kalian mau pakai Apple keyboard Magic Keyboard 2 dan Apple Magic Mouse 2, tentunya kalian berharap ya Bluetooth-nya udah cukup bisa dipakai untuk bisa koneksi ya, karena itu mengurangi port, karena portnya juga terbatas. Port MacBook Pro dan MacBook Air juga kurangnya jauh lebih terbatas, tapi ini lumayan ada port gitu kan, 2 USB, 2 Thunderbolt, 2 Type-C gitu kan. Ada LAN Ethernet-nya juga gitu. Banyak banget lah yang bisa kita bahas. Jadi mesti gue ngerasa 8GB itu cukup. Tapi ntar kita coba gitu. Jadi ini first look aja ya, kira-kira unboxing-nya gimana sih Mac Mini ini. Jarang-jarang gue beli device Apple itu cukup update. Dulu 2014 gue beli MacBook Pro update, 2019 beli iMac update. Maksudnya baru keluar gitu, gue beli 2019 juga beli ya di 2020 sih. Ini lumayan update juga lah gue. Ini kayak boleh dibuang aja ya. Bayangin, gue rela ikhlasin jual iMac 2019 gue yang versi Intel. Ganti dengan M1 aja. Oke, boxnya dulu kali ya sebelum kita buka ya. Boxnya di sini ada memori 8GB, SSD 256. Ini katanya iBox. Jadi kalau beli di iBox itu kayak no stock gitu, ini beli di toko lain, di Tokopedia gitu ya. Di San California, lihat penggunaan yang tepat, serial number ada. Di sini cuma ada tulisan Mac Mini, ini sertifikasi Apple Mac. Oke, langsung kita angkat aja ya. Ini dia, unboxing Mac Mini M1 chip 2020 di tahun 2021. Nice, ini untuk gampang angkat, sangat tipis. Ntar kita compare dengan Mac Mini lama ya. Di dalamnya mestinya ada power cable. Syukur udah support versi Indonesia ya. Indonesia kan kabelnya begini nih. Nah, dua cabang begini. Indonesia support colokan di Indonesia. Nggak perlu pakai adapter lagi. Menarik ya, ini warnanya putih ya. Karena punya gue yang lama kayaknya warnanya warna hitam ini. Yang lama itu kayak warnanya putih. Di sini pastinya ada guide, terus apa nih? Udah nggak ada apa-apa. Di sini ada petunjuk ya. Kalau kalian punya Apple Display memang paling mantap lah. Tapi kita pakai layar biasa aja. Di sini ada ya guide-nya gitu. Soal garansi sih kayaknya online aja deh. Dan biasa dapat stiker yang bagus tapi gua nggak tempel lah. Warnanya kayak silver gitu, metalik. Oke, ini plastiknya akan kita buka. Di sini seperti biasa ada stiker ya.
Kita buka ke atas saja dan kita slide dari sini ya. Oke. Dan di sini ada semuanya clean. Ini kayak air blaster, bukan itu infrared itu ya. Atau power status. Di sini port-portnya ada di belakang sini. Dan kita bisa buka. Kita buka port-portnya untuk kita cek. Resmi dibuka. Oke, gua mungkin belum nyalain. Ini logonya begini ya, Mac Mini, dan di sini Mac. Di sini kayaknya ini ada sebetulnya secara ini kita bahas ini ya, portnya dulu ya. Di sini ada USB port, di sini ada HDMI, di sini ada USB Type-C port, lalu ada earphone dan Ethernet, terus ini power. That's it. Ini kayaknya buat sirkulasi udara gitu loh. Itu aja. Nah, di sini ada Mac Mini. Di tangan gue ada dua Mac Mini. Satu itu 2014, satu itu Mac Mini M1 chip 2020. Jangan sampai ketukar nih, gue khawatir ketukar. Tapi bisa kelihatan kok dari port itu juga beda sih. Jadi secara ukuran bisa kalian lihat ya, ini sebetulnya ukurannya kayak sangat identik sama gitu loh. Nih ya, dari atas secara size itu persis sama, karena mungkin tujuannya biar hemat pabrikasinya ya. Ini mereka udah ya desainnya udah simple, bagus gitu, why not tetap dipakai. Ini lubang apa ya? Oh, dia earphone-nya ada di belakang dan port USB itu banyak banget. Ini Thunderbolt, HDMI, Ethernet gitu kan, dan sirkulasi udaranya kecil. Sementara kalau yang versi M1 itu dia memang portnya itu lebih sedikit ya. Ini M1, portnya lebih sedikit, M1 yang atas. Port M1 itu cuma ada Type-C 2, USB 2, HDMI 1, Ethernet, Type, dan sirkulasi lebih gede. Earphone satu di belakang itu. Sementara bawahnya itu benar-benar lumayan identik, masih sama, bulat hitam begini, bahannya juga kurang lebih sama. Di depan itu bedanya yang ini ada kayak infrared apa gitu ya, kalau ini nggak ada gitu ya, simple kecil doang. Jadi bisa kalian lihat dua Mac Mini benar-benar identik banget gitu, tapi satu sangat lemot, satu sangat powerful. Lemot karena dia versi HDD kalau salah, belum SSD, dan dia 8GB doang RAM-nya, tapi ya Intel, 2014 fully beach ball banget. Sementara ini kayaknya bakal keren banget. Oke, jadi itu aja mungkin sedikit yang gue bahas soal M1 Mac Mini ini. Gue akan coba pakai, gue akan kasih review bagaimana pendapat gue. Ini cuma review first look dan unboxing gue, dan sedikit pendapat juga. Tadi gue dijelasin ya kenapa gue pilih Mac Mini daripada MacBook Pro atau MacBook Air yang M1. Yang mungkin ya gue akan beli juga menyusul MacBook Pro ya. Tapi sekarang gue Mac Mini dulu, karena ya menurut gue ini cukup portable ya. Kalau dibilang nggak portable, karena kayak mau dibawa kemana gitu, kayak lagi perlu pakai kerja itu kan, ini bisa dibawa aja masuk tas juga bisa kan, meskipun ya harus cari display buat colok gitu dan harus colok listrik gitu. Tapi menurut gua ini cukup sebuah PC desktop yang portable, menurut gua nggak bisa diremehkan. Oke, itu aja mungkin sedikit pembahasan gua soal first look dari M1 chip Mac Mini 2020 ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Karena di video-video selanjutnya gue akan bahas lagi soal M1 Mac Mini ini, pastinya performance-nya gimana. Dan gimana sih rasanya pakai ini, apa benar-benar seperti yang banyak orang ngomongin gitu kan. Dari sisi awam ya, gue akan pakai untuk sehari-hari kayak office, email, browsing, video editing ringan gitu, nggak yang berat-berat. Kira-kira akan sebagus apa gitu. Ntar gue akan bahas lebih jauh di channel gue gitu. Itu aja mungkin dari gue. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, subscribe. Gue Yofi Setiawan. Sampai jumpa di video gue yang lainnya. Bye. Bye. Wangi. Gila. Luar biasa. Oh, gila. Kok ini jadi dihirup lah, ini kayak udah debu banget.
Oke, itu aja. Mac Mini M1 chip.